Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Baiklah, hari ini kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Technopreneurship akan memaparkan materi bab kedua, yakni ide dan peluang Technopreneurship. Adapun mata kuliah ini diampu oleh Bapak Komang Sudarmo dan juga Bapak Alexander Hamonangan Simamora. Bab kedua, ide dan peluang Technopreneurship. Adapun hal-hal yang akan kita bahas diantaranya: A. Ide kewirausahaan. B. Sumber potensial peluang. Dan C. Bekal pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan. Selanjutnya, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Sofia. Kepada Saudari Sofia, disilahkan. Ide dan peluang Technopreneurship. Ide kewirausahaan. Wirausaha dapat menciptakan nilai dengan cara mengubah semua tantangan menjadi peluang melalui ide-idenya dan akhirnya ia menjadi pengendali usaha. Ketika seorang pengusaha telah menjadi pengendali dalam pasar, maka otomatis konsumen akan ketergantungan kepada produsen, bukan lagi produsen yang ketergantungan kepada konsumen. Semua tantangan bisa menjadi peluang apabila ada inovasi. Oleh sebab itu, inovasi merupakan instrumen yang sangat penting dalam berwirausaha. Dengan inovasi, maka kita akan dapat memberdayakan sumber-sumber untuk menjadi sesuatu hal yang baru. Selanjutnya ada 3 syarat ide peluang kewirausahaan. 1. Ide dapat digerakkan secara internal. 2. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. Yang ketiga, ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan atau modifikasi cara melakukan suatu pekerjaan. 4 poin mengembangkan ide. Menurut Syukriyanti Mukhtar dan Nigusti Made Rayuwe 2015. Yang pertama, produk atau jasa apa yang dijual. Pelaku bisnis harus mengetahui dan paham apa yang ia tawarkan. Yang kedua, siapa produk atau jasa yang dijual. Produk atau jasa yang telah dibuat harus jelas akan ditawarkan kepada siapa. Yang ketiga, bagaimana produk atau jasa yang dijual. Cara menjual produk atau jasa tersebut juga sesuatu hal yang sangat penting. Yang keempat, kebutuhan pelanggan mana yang dipenuhi. Produk atau jasa milik kita harus bermanfaat untuk pelanggan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rido Ariton. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas Saudari Sofia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 2. Nah, masih dalam bagian A, yaitu ide kewirausahaan. Menurut Barringer dan Ireland, tahun 2010 ada 5 cara untuk menciptakan ide bisnis. Nah, yang pertama yaitu brainstorming. Artinya, teknik yang paling sederhana dalam menciptakan ide dan solusi. Nah, menciptakan ide dan solusi ini maksudnya ialah suatu teknik untuk memecahkan masalah secara cepat. Namun, teknik ini bersifat informal. Biasanya, apa yang disampaikan oleh customer akan langsung diutarakan kepada karyawannya. Ini adalah teknik brainstorming. Yang kedua ialah teknik focus group. Artinya, sekumpulan orang yang membahas ide bisnis baru. Nah, sekumpulan orang ini maksudnya ialah orang-orang yang memiliki karakteristik yang sama, latar belakang yang sama, dan tujuan yang sama. Teknik ini bersifat secara formal. Yang ketiga ada teknik perpustakaan dan internet. Nah, sejuta informasi untuk menciptakan ide bisnis.
Maksudnya di sini ialah melalui perpustakaan dan internet kita mendapatkan informasi yang baru, dan melalui informasi itu kita bisa menciptakan ide-ide yang baru yang berkualitas yang dapat digunakan. Yang keempat ialah Customer Advisory Boards. Nah, maksudnya di sini ialah sebuah perusahaan untuk memunculkan ide bisnis baru. Nah, perusahaan-perusahaan ini terdapat seperti Dewan Penasihat Customer yang bertemu secara teratur mendiskusikan kebutuhan, keinginan, dan masalah sehingga memunculkan ide bisnis baru. Nah, dari sinilah terlihat bahwa komunikasi dua arah atau timbal balik sangatlah penting bahkan untuk ukuran perusahaan sekalipun. Ini ialah Customer Advisory Boards. Yang kelima ada Customer Advisory Boards with Cooperation. Nah, maksudnya di sini ialah karyawan perusahaan bersama customer menciptakan ide bisnis baru. Nah, dengan mereka bekerja sama, dengan mereka berkomunikasi dengan bersama, maka ide bisnis baru bakalan ada. Nah, hal ini sangat efektif mengingat karyawan bisa langsung mengetahui keluhan atau permintaan sang customer dan kemudian dapat diberitahukan kepada atasannya. Nah, bagi customer seperti ini, pasti mereka akan diuntungkan atau dimanja, sebab mereka tidak perlu susah-susah lagi mengadu ke perusahaan, cukup lewat karyawan saja, maka sebuah masalah dapat diselesaikan. Bagian B yaitu sumber potensial peluang. Agar ide-ide yang masih potensial menjadi peluang bisnis yang real, maka wirausaha harus bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus. Adapun langkah-langkah dalam menuangkan ide potensial menjadi produk dan jasa real. Bagian A, menciptakan produk baru yang berbeda. Nah, maksudnya di sini ialah ketika ide muncul secara real atau nyata, maka produk baru yang berbeda pasti muncul. Misalnya, dalam bentuk barang dan jasa yang baru, maka produk dan jasa tersebut harus berbeda dengan produk dan jasa yang ada di pasar. Selain itu, produk dan jasa tersebut harus menciptakan nilai bagi pembeli dan penggunanya. Agar berguna, barang dan jasa itu harus bernilai bagi konsumen, baik pelanggan maupun konsumen potensial lainnya. Bagian B yaitu mengamati pintu peluang. Maksudnya di sini adalah seorang wirausaha harus pandai mengamati potensi-potensi yang dimiliki oleh pesaingnya. Misalnya, kemungkinan pesaingnya itu mengembangkan sebuah produk baru maupun memiliki pengalaman keberhasilan dalam mengembangkan produk baru dan juga memiliki dukungan keuangan. Nah, hal ini harus diperhatikan agar dapat mengetahui dan mempertahankan posisi pasar yang dapat dievaluasi melalui kelemahan-kelemahan dan risiko pesaing dalam menanamkan modal barunya. Bagian C yaitu analisis produk dan proses produksi yang mendalam. Maksudnya di sini, sebuah analisis ini sangat penting guna untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidaknya. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk tersebut? Apakah biaya yang kita keluarkan lebih efisien daripada biaya yang dikeluarkan oleh pesaing? Inilah pentingnya dalam sebuah wirausaha, menganalisis produk itu sangat penting. Bagian D yaitu menaksir biaya kuliah, yaitu biaya awal yang diperlukan oleh usaha baru. Dari mana sumbernya dan apa digunakannya, berapa yang diperlukan untuk operasi, untuk perluasan, dan untuk biaya lainnya. Biaya harus betul-betul jelas. Dan yang terakhir ialah memperhitungkan risiko. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Noval. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam harmoni. Baiklah rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sub materi bagian C yang berjudul Bekal Pengetahuan dan Kompetensi Kewirausahaan.
Nah, bekal pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan ini, menurut Lambing, menyatakan bahwa kebanyakan responden yang menjadi wirausaha berasal dari pengalaman, sehingga ia memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Nah, jadi seorang wirausahawan atau pembisnis itu harus memiliki yang pertama keterampilan, atau yang sering kita sebut adalah soft skill. Kemudian kemampuan. Kemampuan di sini berdasarkan kepada kemampuannya menjadi seorang wirausaha yang bisa menghasilkan sesuatu hal-hal yang positif, baik berupa jasa ataupun barang. Kemudian kompetensi. Kompetensinya adalah bagaimana ia memaksimalkan kompetensi yang ada pada dirinya. Nah, jadi seorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Nah, jadi seorang wirausaha itu dituntut untuk memiliki ide-ide kreatif untuk menciptakan sebuah inovasi baru yang bisa dibilang menjadi kreasi dan inovatif. Jadi seorang wirausaha itu sendiri harus memiliki sifat kreatif, inovatif, dan produktif. Nah, kemudian selanjutnya ada kemampuan dan kemauan yang diperlukan oleh seorang wirausaha. Yang pertama, menghasilkan produk atau jasa baru. Nah, di sini seorang wirausaha dituntut memiliki ide-ide yang kreatif atau inovatif untuk menciptakan hal baru, untuk menciptakan peluang kerja baru. Kemudian, menghasilkan nilai tambah baru. Yang ketiga, merintis usaha baru. Nah, jadi pada bagian yang ketiga ini, merintis usaha baru ini bisa dibilang seorang wirausaha dituntut untuk memiliki ide yang kreatif membangun usaha atau membangun bisnis yang baru. Nah, jadi dengan adanya memiliki sifat yang kreatif ini, seorang wirausaha bisa mulai merintis usaha baru dari nol hingga sukses nantinya. Kemudian yang keempat, melakukan proses atau teknik baru. Nah, jadi seorang wirausaha dituntut juga memiliki tata cara atau inovasi yang baru dalam menghasilkan produk yang baru. Kemudian 5, mengembangkan organisasi baru. Nah, jadi seorang wirausaha juga dituntut untuk menjadi kepala dari sebuah organisasi yang disebut dengan bisnis. Nah, dengan adanya kepala ini, atau bisa dibilang dengan kata lain ketua kelompok dalam organisasi tersebut, itu bisa mengkoordinir anggota-anggotanya menjadi sumber daya manusia yang lebih baik dan berkualitas serta kreatif. Baiklah, terima kasih pada saudara Noval. Saya akan lanjutkan, yaitu C, bekal pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan. Bekal pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan ini memiliki fungsi wirausaha. Apa saja fungsi wirausahanya? Yaitu yang pertama ada perencana dan yang kedua ada fungsi pelaksana usaha. Nah, fungsi wirausaha yang pertama ini ialah perencana. Nah, fungsi perencana ini ialah yang pertama ada merancang perusahaan, yang kedua mengatur strategi perusahaan, yang ketiga pemprakarsa ide-ide perusahaan, dan yang terakhir ataupun yang keempat ialah pemegang visi untuk memimpin. Nah, fungsi yang kedua ialah pelaksana usaha. Nah, fungsi yang kedua ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama menemukan, menciptakan, dan menerapkan ide baru yang berbeda. Yang kedua, meniru dan menduplikasi. Yang ketiga, meniru dan memodifikasi. Dan yang terakhir, mengembangkan produk, teknolog, citra, dan organisasi baru. Selanjutnya ada pengalaman yang seimbang dalam kewirausahaan. Menurut A. Korilov, John M. Mempil Jr., dan Douglas Gould pada tahun 1993,
Ada 4 kemampuan utama yang diperlukan untuk mencapai pengalaman yang seimbang agar kewirausahaan itu berhasil, yaitu yang pertama ada technical competence. Technical competence ini ialah memiliki kompetensi dalam bidang rancang bangun sesuai dengan bentuk usaha yang akan dipilih. Yang kedua ada marketing competence. Marketing competence ini ialah memiliki kompetensi dalam menentukan pasar yang cocok, mengidentifikasi pelanggan, dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga ada financial competence. Financial competence ini ialah memiliki kompetensi dalam bidang keuangan, mengatur pembelian, penjualan, pembukuan, dan juga perhitungan laba atau rugi. Yang keempat ada human relation competence. Human relation competence ini yaitu kompetensi dalam mengembangkan hubungan personal seperti kemampuan berelasi dan menjalin kemitraan antar perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, saya Kak Safitri. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai bekal pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan. Untuk menjadi wirausaha yang berhasil, persyaratan utama yang harus dimiliki adalah memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, dan kompetensi. Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha. Menurut Norman M. Scarborough 1993, kompetensi kewirausahaan yang diperlukan sebagai syarat-syarat bisnis meliputi 3 bagian. Yang pertama ada proaktif, di mana proaktif ini selalu ada inisiatif dan tegas dalam melaksanakan tugas. Yang kedua ada berorientasi pada prestasi atau kemajuan. Yang pertama yaitu selalu mencari peluang, yang kedua berorientasi pada efisiensi, yang ketiga ada konsentrasi untuk kerja keras, yang keempat ada perencanaan dan sistematis, dan yang terakhir yaitu selalu memonitor. Kemudian pada bagian ketiga yaitu ada komitmen terhadap perusahaan atau orang lain. Yang pertama ada selalu penuh komitmen dalam mengadakan kontrak, yang kedua mengenali pentingnya hubungan bisnis. Umumnya, wirausaha yang memiliki kompetensi-kompetensi tersebut cenderung berhasil dalam berwirausaha. Selanjutnya, untuk mencapai keberhasilan usaha yang dimiliki sendiri, menurut Small Business Development Center, sangatlah tergantung yang pertama pada individual skills and attitude, yaitu keterampilan dan sikap individual. Yang kedua ada knowledge of business, yaitu pengetahuan tentang usaha yang akan dilakukan. Yang ketiga ada establishment of goals, yaitu kemantapan dalam menentukan tujuan perusahaan. Yang keempat ada take advantage of the opportunities, yaitu keunggulan dalam mencari peluang-peluang. Kemudian yang kelima ada adapt to the change, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Kemudian yang terakhir ada minimize the threats of business, yaitu kemampuan untuk meminimalkan ancaman terhadap perusahaan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Listia Devi. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Eka Safitri. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Terdapat beberapa klasifikasi strategi yang harus dimiliki untuk mencapai keberhasilan dalam wirausaha, khususnya perusahaan kecil, menurut Alan C. Ville dan Robert W. Price tahun 1991, meliputi yang pertama, craft. Firms are prepared by people who are technical specialists, di mana perusahaan disiapkan oleh orang-orang yang ahli teknis. Kedua, promotion. Promotion are typically dominated by their leader and are designed to exploit some kind of innovation advantage. Yaitu, promosi biasanya didominasi oleh pemimpin dan dirancang untuk memanfaatkan beberapa jenis keunggulan inovatif.
Dan yang ketiga, administratif. Administrative firms have formal management and are built around necessary business function. Yang mana perusahaan administratif memiliki manajemen formal dan dibangun di sekitar fungsi bisnis yang diperlukan. Adapun rangkuman dari 3 pembahasan tadi yaitu A. Wirausaha dapat menciptakan nilai dengan cara mengubah semua tantangan menjadi peluang melalui ide-idenya dan akhirnya ia menjadi pengendali usaha. Semua tantangan bisa menjadi peluang apabila ada inovasi. B. Agar ide-ide yang masih potensial menjadi peluang bisnis yang real, maka wirausaha harus bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus. Adapun langkah-langkah dalam menuangkan ide potensial menjadi produk dan jasa real yaitu 1. Menciptakan produk baru yang berbeda. 2. Mengamati pintu peluang. 3. Analisis produk dan proses produksi mendalam. 4. Menaksir biaya awal. Dan yang kelima, memperhitungkan risiko. Kemudian yang C, untuk menjadi wirausaha yang berhasil, persyaratan utama yang harus dimiliki adalah memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai ide dan peluang technopreneurship. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.